Baik, teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana konfigurasi dasar pada kelas LMS. Kita langsung saja, silahkan buka LMS atau learning dari kampus dengan alamat http://learning.utmmataram.ac.id. Kemudian silahkan login menggunakan akun dosen masing-masing. Di sini saya akan login menggunakan akun saya. Setelah berhasil login, untuk melihat daftar mata kuliah yang kita ajar semester ini bisa dilihat di bagian menu My Course. Di sini ada 4 mata kuliah yang kita ajar pada semester ini. Saya akan contohkan untuk konfigurasi dasar dari kelas untuk mata kuliah pemrograman jaringan. Saat ini masih kosong karena belum kita isi. Sebelum perkuliahan dimulai, kita harus mengatur beberapa hal. Salah satunya adalah tanggal mulai perkuliahan, kemudian batas upload, kemudian password dari kelas kita. Kita langsung saja. Untuk mengatur semua itu, klik edit setting yang ada di sebelah kiri layar monitor atau sebelah kiri tampilan dari e-learning. Di sini ada beberapa hal yang harus kita atur. Yang pertama adalah tanggal mulai perkuliahan. Perkuliahan semester ganjil kita akan mulai tanggal 5 Oktober 2020 dan akan berakhir sekitar bulan Februari, tepatnya 5 Februari 2021. Berikutnya yang perlu kita atur adalah course image. Course image ini fungsinya untuk sebagai gambar mini atau thumbnail dari kelas kita. Contohnya akan seperti ini. Contohnya akan muncul seperti ini. Komunikasi data dan jaringan komputer, ini gambar, nama mata kuliahnya, kemudian ada gambar mininya. Begitu juga yang ini, ada gambar mininya. Kalau yang lain itu secara otomatis dipilih gambar-gambar yang dipilih secara otomatis oleh sistem. Supaya muncul gambar seperti ini, kita harus upload gambar mininya di bagian course image. Gambarnya bisa di-download di Google. Contoh, misalkan saya sudah download beberapa gambar yang akan saya pakai. Contohnya ini, ya, seperti ini. Ini contoh gambarnya. Gambar ini nanti akan kita pakai sebagai gambar thumbnail. Jadi cara menguploadnya tinggal drag and drop atau tarik ke sini. Jadi akan muncul seperti ini. Berikutnya adalah bahasa. Ini juga perlu kita atur. Kita rubah ke bahasa Indonesia. Selanjutnya yang harus kita atur adalah batas maksimum upload file. Di sini defaultnya 2 mega. Bisa dinaikkan menjadi yang paling tertinggi, yang paling tinggi misalnya 64 mega. Berikutnya yang harus diatur adalah penamaan dosen dan mahasiswa. Secara default, nama dosen itu adalah teacher di sistem dan mahasiswa namanya adalah student. Nah, ini kita ganti supaya muncul dosen, maka kita ganti dengan dosen. Sedangkan mahasiswa kita ganti dengan mahasiswa. Jika sudah, klik simpan dan tampilkan. Saya ulang. Yang perlu diatur adalah tanggal perkuliahan mulai 5 Oktober 2020 sampai 5 Februari 2021. Kemudian upload gambar mini dari kursus atau mata kuliah kita. Kemudian
set bahasa, set batas maksimum file upload, dan penamaan dari dosen dan mahasiswa. Jika sudah, klik simpan lalu tampilkan. Yang kedua, yang harus kita atur adalah password untuk masuk di kelas kita. Ini perlu supaya tidak semua mahasiswa bisa masuk di kelas kita. Cara memberikan password, kita kembali lagi ke menu yang tadi, yaitu menu pengguna, kemudian pilih metode pendaftaran. Di sini ada 3 menu, 3 metode maksud saya yang bisa dipakai untuk mendaftarkan mahasiswa. Yang pertama adalah metode manual, artinya kita tambah sendiri mahasiswanya, kemudian pendaftaran mandiri oleh mahasiswa, dan GUES akses. Nah, untuk GUES aksesnya kita hapus supaya mahasiswa yang tidak terdaftar tidak bisa mengakses. Kemudian untuk pendaftaran mandiri mahasiswa itu harus diaktifkan dengan mengklik aktifkan ikon warna mata ini. Nah, setelah aktif baru kita berikan password dengan mengklik ubah. Passwordnya kita isi di bagian kunci pendaftaran. Misalnya passwordnya adalah 212. Artinya untuk masuk ke mata kuliah pemrograman jaringan harus memasukkan password 212. Jika sudah, simpan perubahan. Oke, sudah selesai untuk pengaturan dasar dari kelas kita. Nah, nanti yang mahasiswa yang ikut di kelas kita harus kita kasih linknya. Linknya yang ada di atas ini. Kita copy. Nah, itu yang kita berikan ke mahasiswa. Contoh, misalkan saya akan coba login sebagai mahasiswa dengan NIM misalnya 20 TK099, ini contoh aja. Kemudian nanti mahasiswa mendapatkan link dari dosen. Contoh linknya adalah yang tadi. Kita lihat dulu bahwa mahasiswa ini belum masuk ke mata kuliah kita. Kemudian kita kasih linknya yang tadi, mahasiswa mengakses. Nah, begitu mahasiswa mengakses, maka dia akan diminta untuk mengisi password. Passwordnya adalah 212 tadi. Baru mahasiswa bisa mendaftarkan dirinya ke kelas kita. Baik, itu aja tata cara konfigurasi dasar untuk kelas di LMS. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.